Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 7 yaitu memainkan alat musik barat. Dan saya sendiri, Afrizal Afan Kabir, akan membawakan materi alat musik harmonis, dan di sebelah saya Zaki sebagai pemateri ensemble bio. Dan saya Muhammad Aril membawakan materi teknik permainan alat musik melodis. Saya Muhammad Afif Naufal akan membawakan materi dasar-dasar bermain alat musik barat. Saya Sarvin Hartono akan membawakan materi alat musik melodis. Saya Davina Sharman akan membawakan materi alat musik ensemble perkusi. Saya Nurawalia akan membawakan materi alat musik ensemble petik. Saya Sarah Despita akan membawakan materi alat musik ritmis. Dan saya Akila Nusyaira akan membawakan materi yang berjudul drum band atau marching band. Untuk materi yang pertama yaitu dasar-dasar bermain alat musik barat. Dalam sebuah konser pasti ditemukan aneka alat musik. Ada gitar, melodi, gitar ritme, gitar bass, keyboard, organ, piano, biola, flute, saksofon, trompet, trombon, drum, tamborin, triangle, maracas, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Tentu masing-masing alat musik tersebut dimainkan secara bersama-sama untuk mengiringi lagu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis alat musik. Jenis-jenis alat musik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jenis alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Yang pertama, alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Alat musik ini ada yang bernada dan ada yang tidak bernada. Kalian semua pasti sudah mengenal alat musik ritmis ini sejak di bangku SMP. Musik ritmis adalah musik pengatur irama. Biasanya alat musik ritmis tidak memiliki nada dan berfungsi sebagai pengiring lagu. Alat musik ritmis di banyak contohnya seperti drum, ring bell, tifa, gendang, tringel, kastanyet, maracas, dan lain sebagainya. Saya akan membawakan materi yang berjudul alat musik melodis. Memainkan alat musik melodis sama dengan membawakan lagu karena alat musik melodis memang berfungsi untuk memainkan melodi utama lagu. Pemegang alat musik ini harus mampu dan terampil dalam membawakan lagu sebagaimana penyanyi membawakan lagu itu dengan vokalnya. Akan tetapi tentu harus ditambah pula untuk memainkan intro, interlude, dan fungsi-fungsi tambahan lainnya. Dalam ensemble modern, alat musik melodis diantaranya saksofon, trompet, trombon, biola, flute, pianika, xilofon, klarinet, oboe, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik permainan alat musik melodis. Teknik permainan alat musik melodis dibagi menjadi 2. 1. Teknik legato. Yang kedua, teknik staccato. Teknik legato adalah permainan alat musik melodis yang panjang-panjang sesuai harga atau ketukan not. Pemain membunyikan nada tanpa jeda sampai pada permainan nada berikutnya. Yang kedua, teknik staccato adalah permainan alat musik dengan teknik terputus-putus. Tiap not dimainkan dengan durasi pendek-pendek. Permainan teknik staccato biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan kesan semangat, bergairah, dan meledak-ledak. Selanjutnya, saya akan membawakan materi alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai melodis dan sekaligus ritmis. Alat musik ini mampu menghasilkan nada dan juga dapat dimainkan sebagai pengiring dalam paduan nada atau yang lazim disebut akord. Termasuk jenis alat musik harmonis adalah piano, organ, keyboard, gitar, sitar, dan sasando. Alat musik harmonis selain dapat dimainkan secara solo karena sifatnya yang sekaligus dapat untuk mengiringi irama lagu, dapat pula dimainkan untuk mengiringi permainan alat musik yang lain dalam sebuah orkestra. Teknik dan gaya bermain musik harmonis hampir sama dengan teknik dan gaya bermain alat musik melodis. Alat musik ini dapat dimanfaatkan untuk memainkan akor yang biasanya berfungsi untuk ritme atau iringan. Ketika alat musik harmonis digunakan untuk memainkan akor, pastikan teknik penjarian atau fingering benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memainkan alat musik dalam grup.
Dalam memainkan alat musik dalam grup dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ansambel perkusi, yang kedua ada ansambel petik, yang ketiga ada ansambel tiup, dan yang terakhir ada drum band atau marching band. Dan di sini saya akan menjelaskan ansambel perkusi. Ansambel perkusi adalah jenis ansambel sejenis yang dimainkan secara dipukul. Di Indonesia cukup banyak jenis ansambel perkusi, contohnya rampak gendang. Rampak gendang sendiri merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Rampak berasal dari bahasa Sunda yang bermakna serempak atau secara bersama-sama. Jadi, rampak gendang bisa diartikan sebagai suatu pertunjukan gendang yang dimainkan secara bersama-sama. Alat musik lainnya dalam pertunjukan rampak gendang adalah rebab, gitar, dan alat gamelan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ansambel petik. Ansambel petik adalah memainkan alat musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik jenis petik saja, seperti gitar, harpa, kecapi, atau sasando. Contoh ansambel petik dari Spanyol yaitu banduria. Banduria adalah kordopon yang dipetik dari Spanyol, mirip dengan mandolin dan bandola. Terutama digunakan dalam musik rakyat Spanyol, tetapi juga ditemukan di bekas koloni Spanyol. Selanjutnya, materi ansambel tiup. Ansambel ini adalah di mana semua instrumen yang musiknya terdiri dari alat musik tiup. Misalnya ansambel tiup yang sepenuhnya menggunakan flute, recorder, trumpet, trombon, saxophone, ubu, klarinet, sampai scratchhorn. Yang pertama ada trompet. Ada bermacam-macam jenis trompet, di antaranya jenis C, D, EB, E, F, G, A, dan BB. Akan tetapi yang paling lazim dan sering dipakai adalah trompet BB. Trompet C paling umum dipakai dalam orkestra Amerika dengan bentuknya yang lebih kecil, memberikan suara yang lebih cerah dan lebih hidup dibandingkan dengan trompet BB. Selanjutnya adalah French horn. French horn merupakan keluarga alat musik tiup logam. Biasanya dimainkan dalam ansambel atau orkestra musik klasik. Juga sering dimainkan sebagai seksi tiup dalam marching band. French horn memiliki 3 katup pengatur yang dimainkan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, dengan tata cara memainkan yang identik dengan trompet. French horn pada umumnya menggunakan kunci F, meski instrumen musik lainnya biasanya menggunakan kunci BB klarinet. Maksud saya, French horn pada umumnya menggunakan kunci F, meski instrumen musik lainnya biasanya menggunakan kunci BB. Selanjutnya adalah klarinet. Klarinet adalah instrumen musik dari keluarga alat musik tiup yang namanya berasal dari bahasa Italia yaitu clarino, dan juga yang berarti trompet, dan juga akhiran et yang berarti kecil. Sama seperti saksofon, klarinet dimainkan dengan menggunakan 1 hit. Yang terakhir adalah saksofon. Saksofon tergolong dalam keluarga alat musik tiup, terbuat dari logam dan dimainkan seperti cara kita memainkan klarinet. Saksofon umumnya berkaitan dengan musik pop, big band, dan jazz. Meskipun awalnya merupakan instrumen dalam orkestra dan band militer. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu drum band atau marching band. Dalam drum band atau marching band, instrumen musik perkusi dibawa oleh pemain dan dimainkan dalam barisan. Kelompok yang memainkan instrumen musik perkusi sambil berjalan disebut juga sebagai drumline atau battery. Ragam instrumen musik perkusi yang digunakan alat drum band umumnya lebih sedikit daripada yang digunakan pada permainan alat marching band. Contoh instrumen ini antara lain snare drum, drum tenor atau queen, drum bass, dan cymbal. Pukulan-pukulan dasar pada permainan drum disebut basic sticking. Setiap pola pukulan di bawah ini sangat penting untuk dikuasai karena sangat berpengaruh pada permainan drum dan sangat banyak digunakan. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.